Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba contoh soal penilaian akhir tahun untuk kelas 8, mata pelajaran Matematika. Kita langsung masuk ke soal nomor 1 ya. Soal nomor 1, rumus Pitagoras itu berlaku pada segitiga A. Lancip, B. Tumpul, C. Siku-siku, atau D. Sembarang. Nah, di sini untuk pelajaran matematika kita langsung coba jawab ya, langsung kita bahas. Karena kalau menunggu kalian menjawab, kemungkinan nanti menghitungnya terlalu lama. Jadi kalian kalau ada hitungannya, kalian bisa pause ya. Jawaban yang tepat adalah C, yaitu siku-siku. Ini gampang ya, rumus Pitagoras itu berlaku hanya pada segitiga siku-siku dalam mencari sisi terpanjangnya. Soal nomor 2, pada tabel di bawah yang merupakan triple Pitagoras adalah A, B, dan E, ataukah B, C, dan F, atau C, A, D, dan E, ataukah D, B, D, dan F. Kalian bisa coba pause, kemudian nanti kalian coba jawab. Jawaban yang tepat adalah B. Nah, kalau di sini, kalian bisa hafalkan angka-angka dari triple Pitagoras ya. Itu ada banyak banget di Google. Soal nomor 3. Suatu segitiga siku-siku itu memiliki panjang alas 20 cm dan tinggi 21 cm. Maka panjang sisi terpanjangnya adalah A 28, B 29, C 41, atau D 51. Jawaban yang tepat adalah 29. Dari mana? Kita coba hitung. Nah, diketahui A-nya itu alasnya 20 cm, T-nya itu tingginya 20 cm. Yang ditanyakan sisi terpanjangnya. Kita coba jawab ya. Karena mencari sisi terpanjang dari segitiga siku-siku, kita bisa menggunakan rumus dari Pitagoras, yaitu C akan sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. C itu ingat adalah sisi terpanjangnya, sedangkan A dan B itu bebas yang mana aja. Nah, kita masukin A-nya adalah A, yang B-nya adalah T. Kita coba hitung, akar dari 20 dikuadratkan ditambah 21 dikuadratkan. Sama dengan akar dari 20 kuadrat yaitu 400. Ditambah 21 dikuadratkan. Kita coba hitung ya. 21 kali 21. 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 2. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. Kita coba tambahkan. 1, 2 tambah 2, 4. 4 turun. Jadinya 4, 4, 1. Nah, 4, 4, 1. Kita tinggal hitung. 400 ditambah 441, yaitu adalah 841. Nah, kita tinggal cari akarnya nih. Akar dari 841. Yang belakangnya 1 itu kemungkinan berarti 1 dan 9. Nah, kita cari di sini 1 dan 9. Berarti kita coba hitung dari 21. 21 tadi nggak mungkin. 441. Berarti 29. Kita cobain. 29 dikali 29. 9 kali 9, 81. Yaitu 8. 2 kali 9, 18. Tambah 8, 26. 2 kali 9, 18. Simpan 1. 2 kali 2, 4. Tambah 1, 5. Kita tinggal tambahkan. 1 turun. 6 tambah 8, 14. 1. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 5, 8. Jadi terbukti jawabannya adalah 29 cm. Gimana? Gampang kan? Sebetulnya, tanpa perhitungan ini pun, kalian bisa kalau hafalkan triple Pitagoras, itu ketahuan ya. Soal nomor 4. Jaka dan Joko sedang melihat sebuah bangunan dengan tinggi 12 meter di tempat yang sama, namun jarak ke bangunan berbeda. Jika jarak pandang Jaka ke puncak bangunan adalah 20 meter dan Joko 37 meter, maka jarak antara Joko dan Jaka berdiri adalah A. 17 meter, B. 25 meter, C. 32 meter, atau D. 19 meter. Jawabannya adalah D, 19 meter. Dari mana? Kita coba hitung ya. Nah, kita bisa menggambarkan dulu nih posisi Jaka dengan posisi Joko terhadap bangunannya. Kita bisa tahu tadi tinggi bangunannya itu adalah 12 meter. Dan jarak pandang Jaka itu 20 meter ke puncaknya. Kemudian jarak pandang Joko itu 37 meter. Nah, kalau kita gambarkan akan seperti ini. Bisa kalian lihat itu membentuk segitiga siku-siku. Untuk mengetahui jarak antara Jaka dengan Joko, kita bisa menggunakan rumus Pitagoras.
Nah, gimana caranya? Tinggi bangunan itu kita anggap itu sebagai A. Kemudian, jarak pandang dari jaka ke puncak itu kita anggap adalah C1. Kemudian, sedangkan jarak pandang joko ke puncak itu kita anggap sebagai C2. Itu sebagai sisi terpanjangnya dalam segitiga siku-siku. Nah, untuk mengetahui jarak antara jaka dan joko, kita harus mengetahui dulu jarak dari ini bangunan ke jaka yang bisa kita sebut dengan B1. Kemudian kita juga harus tahu nih jarak antara bangunan ke joko, yaitu disebut dengan B2. Nanti sehingga kita bisa tahu nih jarak antara jaka dengan joko yang bisa kita sebut dengan B3. Nah, kita cari dulu B1 dan B2-nya ya, agar nanti bisa dihitung untuk mencari B3. Nah, kita coba dulu hitung dari B1. Maka B1 sama dengan akar dari C1 dikuadratkan dikurangi A. Maka sama dengan akar dari, nah C1-nya tadi itu adalah 20. Dikuadratkan dikurangi A-nya itu 12. Dikuadratkan. Sama dengan akar dari 20 dikuadratkan jelas 400. Dikurangi 12 dikuadratkan itu 144. Sama dengan akar dari 400 dikurangi 144 yaitu 256. Nah, udah kayak gini gampang. Akar dari 256 itu pasti adalah 16. Nah, kita udah tahu nih, B1 itu adalah jarak pandang dari maaf, bukan jarak pandang. Posisi jaka dari bangunan sampai ke jaka itu 16 meter. Kemudian, kita cari dulu B2-nya. B2-nya yaitu sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi A. Dikuadratkan. Maaf, ini juga harusnya ada kuadrat ya. Sama dengan akar dari C kuadratnya itu adalah 37. 37 dikuadratkan, dikurangi 12 dikuadratkan. Sama dengan akar dari, nah 37 kuadrat, kita coba hitung ya. 37 dikali 37. 7 kali 7, 49. 3 kali 7, 21, tambah 4, 25. Kemudian 3 kali 7 yaitu 21. 3 kali 3, 9. 9 tambah 2, 11. Kita tambahkan. 9. 5 tambah 1, 6. 2 tambah 1, 3. 1 turun. Ternyata 1, 3, 6, 9. Dikurangi 1, 4, 4. Sama dengan akar dari, nah ini tinggal kita kurangin ya. 1, 3, 6, 9. Dikurangi 1, 4, 4. 9 kurangi 4, 5. 6 kurangi 4, 2. 3 kurangi 1, 2, 1 turun. Yaitu 1, 2, 2, 5. 1, 2, 2, 5. Nah, akar dari 1, 2, 2, 5 itu adalah 35. 35 meter. Nah, B1 dan B2-nya ketahuan. Kita bisa menghitung B3. Jarak antara jaka dan joko itu tinggal dikurangin. B2 dikurangi B1. Sama dengan 35 dikurangi 16. Sama dengan 19 meter. Gimana? Gampang kan ya? Kita masuk ke soal nomor 5. Bagian yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran disebut A. Juring, B. Apotema, C. Tembereng, atau D. Diameter. Ini gampang banget ya. Jelas jawabannya adalah tembereng. Nah, kalau ini tinggal dihafalkan bahwa tembereng itu dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Admin sarankan sih kalian menghafalkan semua unsur-unsur lingkaran ya, soalnya takutnya random keluarnya. Soal nomor 6. Berdasarkan gambar di bawah, tentukan panjang busur AB. Bisa diketahui di situ sudut yang diketahuinya 40 derajat dan panjang jari-jarinya 10 cm. Maka panjang busurnya berapa nih? Jawaban yang tepat adalah 6,97 cm. Dari mana? Kita coba hitung ya. Nah, diketahui tadi sudut yang diketahuinya atau alfa yaitu 40 derajat. Kemudian jari-jarinya atau R-nya adalah 10 cm. Kita tanyakan panjang busurnya. Masih kalian ingat kan rumus dari panjang busur? Rumus dari panjang busur adalah alfa per 360 dikali keliling lingkaran atau dikali 2 dikali pi kali R. Nah, kita tinggal masukkan dan dihitung. Sama dengan alfanya 40. Kemudian per 360. Kemudian dikalikan 2 dikali pi.
Pi-nya di sini karena jari-jarinya 10, maka kita pakai 314 per 100 atau 3,14. 314 per 100. Kemudian dikali jari-jarinya yaitu 10. Nah, di sini kita bisa coret nih 40 sama 360. Jadinya 1 dengan 9. Kemudian 0 di sini bisa kita coret dengan di sini. Nah, kita tinggal kalikan nih. 1 kali 2, 2 kali 314. Berapa nih? Kita coba hitung ya. 314 dikali 2. 4 kali 2, 8. 1 kali 2, 2. 3 kali 2, 6. Jadinya 628 per 9 kali 10, yaitu 90. Dari sini kita tinggal bagi kurung nih. 628 dibagi 90. Kita coba ya. 628 dibagi 90. Perkalian 9 yang mendekati 62, ya tentu saja adalah 6. 6 kali 90 yaitu 540. Kita kurangin. 8 kurangin 0, 8. 2 kurangin 4 nggak bisa, minjem 1 ke sini. Jadinya 12. 12 kurangin 4, 8. Tadi sudah jadi 5. 5 kurangin 5, 0. Nah, 88 udah nggak bisa nih, maka kasih koma. Setelah dikasih koma, ini bisa kasih 0. Nah, perkalian 9 yang mendekati 88. Jelas adalah jawabannya 9. 9 kali 90 yaitu 810. Kita tinggal kurangin. 0 kali 0, 0. 8 kurangi 1, 7. Udah nggak bisa, kita kasih 0 lagi aja. Jadinya, perkalian 9 yang mendekati 70 yaitu adalah 7. 7 kali 90 yaitu 630. Kita kurangin. 0 nggak bisa, minjem 1. Jadinya 10. 10 kurangi 3, 7. 6 kurangi 6, 0. Nah, udah kayak gini, karena udah 2 angka di belakang koma, ya udah. Jadi jawabannya adalah 6,97. Gimana? Gampang ya? Soal nomor 7. Nah, sekarang dengan ukuran yang sama, tentukan luas juringnya. Kira-kira apakah A 83,44 atau B 38,44 ataukah C 34,88 atau D 48,34? Jawabannya adalah C, 34,88. Dari mana? Kita coba hitung ya. Nah, tadi diketahuinya masih sama. Yang ditanyakan sekarang luas juring. Luas juring masih ingat rumusnya? Rumusnya yaitu alfa per 360 dikali luas lingkaran. Kalau tadi panjang busur mak keliling lingkaran, kalau di sini luas juring, luas lingkaran. Kita tinggal masukin angka-angkanya. Jadinya sama dengan alfanya 40 per 360. Dikali, pi-nya masih sama, yaitu 314 per 100. Dikali, jari-jarinya 10, dikali 10. Nah, ini tadi sama. Ini jadi 1, ini jadi 9. Kemudian 0-nya bisa kita coret nih. Jadinya sisanya adalah 1 kali 314. Yaitu 314 per, ini sisa 9. Kita tinggal hitung dari sini, tinggal dibagi kurung. Kita coba ya. 314 dibagi 9. Perkalian 9 yang mendekati 31, yaitu hasilnya adalah 3. 3 kali 9, 27. Kita tinggal kurangin. 4 turun. 1 kurangi 7 nggak bisa, jadinya 11. 11 kurangi 7, 4. Ini langsung habis. Nah, di sini sekarang perkalian 9 yang mendekati 44. Jawabannya berapa tuh? Jawabannya adalah berapa? Betul, 4. 4 kali 9, 36. Kita kurangin, 4 kurangin 6 nggak bisa. Jadi minjem ke sini, 14 kurangin 6, 8. Nah, 8 udah nggak bisa nih, kita kasih koma. Jadinya di sini 0. 9 yang mendekati 80, yaitu adalah 8. 8 kali 9, 72. Kita kurangin lagi, 8. Ini kasih 0 lagi. Balik lagi, jadinya 8 lagi. Nah, karena udah 2 angka di belakang koma, ya udah jawabannya itu, yaitu 34,88. Beres kan? Gampang ya? Soal nomor 8. Jika diketahui PQ 20 cm, PF 22 cm, dan QH 6 cm, tentukan panjang FH. Apakah A 15, atau B 12, ataukah C 9, ataukah D 10? Jawabannya adalah B, 12. Dari mana? Kita coba hitung ya.
Kita harus ingat dulu nih, bahwa ini gambar apa sih? Ini adalah garis singgung luar lingkaran. Karena tuh yang dicari FH-nya itu berada di luar lingkarannya ya, nggak nembus ke bawah. Nah, masih ingat nggak rumusnya? Rumusnya adalah FH sama dengan akar dari D kuadrat dikurangi dalam kurung R1 dikurangi R2 dikuadratkan. Nah, tadi kita tinggal masukkan angka-angkanya. D-nya itu adalah 20 dikuadratkan. Kemudian R1-nya 22 dan R2-nya adalah 6. Tinggal dikuadratkan. Nah, dari sini kita tinggal hitung. Kita coba hitung ya. Sama dengan akar dari 20 dikuadratkan yaitu 400. Dikurangi, nah ini dikurangin dulu ya sebelum dikuadratin. 22 dikurangi 16 yaitu 16. Dikuadratkan. Sama dengan akar dari 400 dikurangi 16 dikuadratkan yaitu 256. Sama dengan, kita tinggal hitung. 400 dikurangi 256. Kita kurangin ya. 0 nggak bisa nih, ini jadinya 3, ini pasti jadi 9, dan ini pasti jadi 10. 10 kurangi 6, 4. 9 kurangi 5, 4. 3 kurangi 2, 1. Jadi jelas, akar dari 144. Itu udah gampang banget, yaitu pasti 12. Ketemu deh, gampang kan? Selanjutnya, soal nomor 9. Jika diketahui PQ-nya 15 cm, PF-nya 5 cm, dan QI-nya adalah 4 cm, tentukan panjang FI. Apakah A 15 cm, B 12 cm, C 9 cm, atau D 10 cm? Dan secara kebetulan jawabannya B 12 cm. Ini gambarnya beda ya. Kalau tadi garis singgung luar lingkaran, sekarang bisa dilihat FI itu adalah garis singgung dalam lingkaran. Kita coba hitung ya. Nah, di sini masih ingat rumusnya untuk garis singgung dalam lingkaran? Bedanya sedikit banget dengan garis singgung luar lingkaran. Yaitu, yang asalnya dikurang, kalau tadi garis singgung luar lingkaran, sekarang ditambah. Jadinya, akar dari D kuadrat dikurangi dalam kurung R1 ditambah R2 dikuadratkan. Kita masukin angka-angkanya. D-nya itu adalah 15, tinggal dikuadratkan. Dikurangi 5 ditambah 4 dikuadratkan. Kita coba hitung ya. Sama dengan akar dari 15 kuadrat yaitu 225. Dikurangi dalam kurung 5 tambah 4, 9 dikuadratkan. Sama dengan akar dari 225 dikurangi 81. Yaitu sama dengan akar dari 144. Jadinya 12. Ini gampang ya. Jadi yang penting itu adalah hafal rumusnya. Baik itu garis singgung dalam lingkaran maupun luar lingkaran. Soal nomor 10. Diketahui sebuah bak mandi yang berbentuk kubus dapat menampung air sebanyak 5,832 liter air. Maka panjang rusuk bak mandi tersebut adalah A 10 cm, B 15 cm, C 17 cm, atau KD 18 cm. Jawaban yang tepat adalah D 18 cm. Dari mana? Kita coba hitung ya. Diketahui V-nya, volumenya, karena bisa menampung air nih. Menampung air itu 5,832 liter. Yang ditanyakan rusuknya. Nah, di sini kan masih dalam liter. Sedangkan tadi pilihannya semuanya cm. Hati-hati. Di sini, liternya kita ubah dulu ke dalam cm. Masih ingat gak? Liter itu sama dengan apa? Liter itu sama dengan desimeter kubik. Nah, dari desimeter kubik, kita tinggal ubah menjadi centimeter kubik. Itu kan berarti turun 1. Karena ini pangkatnya kubik, maka tinggal dikali 1000. Jadinya 5,832 dikali 1000. Yaitu 5.832 cm kubik. Nah, dari sini gampang nih kalau ditanyakan rusuknya. Rumusnya adalah R sama dengan akar pangkat 3 dari volume, yaitu akar pangkat 3 dari 5,832. Sama dengan, nah kalau kalian menyimak beberapa video pembelajaran sebelumnya, admin perasaan sudah menjelaskan akar pangkat 2 dan akar pangkat 3 untuk membantu kalian. Jadi di sini, yang belakangnya 2 itu adalah 8. Kita bisa coret 3 angka dari belakang nih.
Jadi sisa 5. Satu angka yang dikalikan 3 kali, itu nggak lebih dari 5. Jawabannya adalah 1. Jadi ketahuan 18 cm. Ini gampang banget kalau kalian hafal rumusnya ya. Selanjutnya soal nomor 11. Pak Dani hendak mengecat kotak peralatannya yang berbentuk balok. Panjangnya 30 cm, lebarnya 10 cm, dan tingginya 5 cm. Berapa banyak kaleng cat yang diperlukan jika setiap kaleng cat dapat mengecat sebanyak 100 cm kuadrat? Apakah A 10 kaleng, atau B 20 kaleng, atau C 15 kaleng, atau D 5 kaleng? Jawabannya adalah A. Dari mana? Kita coba hitung ya. Ingat, di sini bentuknya balok. Diketahui maka panjangnya adalah 30 cm, lebarnya 10 cm, dan T-nya 5 cm. Untuk satu kaleng, kita catat dulu, yaitu 100 cm kuadrat. Yang ditanyakan, kaleng diperlukan. Ingat, di sini ingin mengecat. Namanya mengecat berarti semua permukaannya aja. Kita bukan mencari volume, tapi mencari luas permukaan dari balok. Maka kita masukkan rumusnya dulu. LP sama dengan dalam kurung 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Nah, dari sini kita tinggal masukin angka-angkanya dan dihitung. Sama dengan 2 dikali panjangnya 30 dikali lebarnya 10 ditambah 2 kali 30 dikali tingginya 5 ditambah 2 dikali 10 dikali 5 sama dengan 2 kali 30 60 dikali 10 600 ditambah 2 kali 30 60 dikali 5 300 ditambah 2 kali 10 20 kali 5 100. Nah, tinggal dihitung. 600 tambah 300, 900 tambah 100, 1000. 1000 cm kuadrat. Apakah sudah selesai? Belum. Ingat, yang ditanyakan adalah kaleng yang diperlukan. Kaleng yang diperlukan berarti kita tulis kaleng sama dengan, ya tinggal dihitung luas permukaan dibagi dengan banyaknya luas satu kaleng. Berarti tinggal 1000 per 100. 1000 dibagi 100, coret nolnya. Jadi jawabannya adalah 10 kaleng. Gimana? Gampang banget ya? Soal nomor 12. Berikut ini yang merupakan jaring-jaring kubus yang benar adalah A. 1 dan 3, B. 2 dan 5, C. 3 dan 4, atau D. 4 dan 5. Gampang banget. Jawaban yang tepat adalah B. Nah, kalau ini kalian tinggal ingat-ingat aja gambarnya nih dari jaring-jaringnya. Soal nomor 13. Berikut ini adalah nilai ulangan matematika kelas 8. Nah, tentukan nilai rata-rata ulangan matematika di kelas tersebut. Apakah A 70,7, B 70,5, C 77,5, atau D 70,75? Jawaban yang tepat 77,5. Dari mana? Nah, di sini kita harus ingat dulu nih rumus dari mean atau nilai rata-rata. Masih ingat nggak rumusnya? Rumusnya yaitu X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah sampai X terakhir dibagi N. X itu adalah datum ke-1, datum kedua, dan seterusnya. Sedangkan N itu adalah jumlah dari datanya. Di sini kita tinggal masukkan, yaitu 60 tambah 80 sampai terakhir. Kemudian tinggal hitung ada berapa banyak, ternyata ada 20. Nah, setelah ditambahkan, hasilnya ternyata 1550 per 20, ya tinggal dibagi kurung. Dapat hasilnya 77,5. Kalau di sini tinggal hati-hati masukkan angkanya dan menghitungnya ya. Karena biasanya yang suka menjebak atau kesalahan terbesarnya itu adalah ketika menghitung menjumlahkan semuanya. Soal nomor 14. Modus dari tabel di bawah ini yaitu A. Tidak ada modusnya, B. 90, C. 70, atau D. 70 dan 90. Gampang banget. Udah jelas ya? Jawabannya D.
Ingat, modus itu adalah angka yang sering muncul. Karena yang sering munculnya ada 2, maka jawabannya akan ada 2 modus, bukan nggak ada. Soal nomor 15. Berikut ini adalah nilai ulangan matematika kelas 8. Nah, yang sekarang ditanya, tentukan nilai median ulangan matematika di kelas tersebut. Apakah A 80, B 90, C 10, atau D 60? Jawabannya adalah A. Untuk median gampang banget. Dari mana? Kita coba bahas ya. Nah, di sini kita harus mengurutkan dulu dari yang kecil hingga besar. Ingat, untuk mencari median, kita harus mengukur dulu dari yang kecil sampai yang besar. Diurutin dulu. Setelah diurutin, kita masukin rumus median, yaitu N tambah 1 dibagi 2. Maka tadi kan ada 19 data nih. 19 ditambah 1 dibagi 2. Jadinya 20 dibagi 2, yaitu 10. Ingat, 10 itu bukan hasilnya, tapi data ke-10. Tinggal dihitung data ke-10 dari kiri ke kanan itu apa. Oh, ternyata angka 80. Jadi mediannya adalah 80. Soal nomor 16. Nah, sekarang dicari adalah tentukan jangkauannya. Ini gampang banget. Apakah A80, B90, C50, atau D60? Jawabannya adalah 50. Dari mana? Ini gampang banget. Kita tahu bahwa nilai tertingginya tadi 100, sedangkan nilai terendahnya 50. Namanya jangkauan, itu data tertinggi dikurangi data terendah. Jadinya 100 dikurangi 50, yaitu 50. Soal nomor 17. Sebuah koin dilempar sebanyak 1 kali. Tentukan peluang munculnya sisi gambar. Apakah A2, B1, C0,5, atau D0,25? Ini bisa langsung ditebak ya. Pasti jawabannya adalah C. Nah, kita bisa gunain rumus peluang teoretik, yaitu di mana PA sama dengan NA per NS. PA sama dengan 1/2. Kenapa NA-nya 1? Ingat bahwa sisi gambar pada koin itu hanya 1 ya. Kemudian NS itu adalah semua bagian sisi, yaitu gambar dan angka. Jadinya 1/2 atau 0,5. Soal nomor 18. 2 buah dadu dilempar sebanyak 1 kali. Tentukan peluang munculnya jumlah angka genap lebih dari 8. Apakah A1, atau B2, atau C0,5, atau D0,33? Jawabannya adalah D, 0,33. Pertama kita harus ingat bahwa dadu itu angkanya hanya dari 1 sampai 6. Kemudian yang ditanyakan, angka genap lebih dari 8. Maka kemungkinannya akan menjadi jumlahnya harus 10 atau 12, yaitu 5 tambah 5 dan 6 tambah 6 ya kan? Nah, di sini kita bisa ngitung lagi menggunakan rumus yang sama, yaitu PA sama dengan NA per NS. PA-nya sama dengan 4/12. Kita sederhanakan menjadi 1/3. Nah, di sini kenapa NA-nya 4? Ingat bahwa kemungkinan tadi yang muncul adalah 5, 5, 6, 6. 5 tambah 5, 6 tambah 6. Jadi ada 4 angka. Kemudian NS-nya 12, kenapa? Karena jumlah angka di 2 dadu, yaitu 6 tambah 6, ada 12 angka. Jadinya 12 NS-nya. Nah, kita tinggal hitung tadi kan, jadi 1/3. 1/3 kita bisa ubah, tinggal bagi kurung, 1/3, ketahuan 0,33. Soal nomor 19. Andi mengambil sebuah bola undian berwarna merah, kuning, dan hijau. Bola berwarna merah berjumlah 5, bola berwarna kuning berjumlah 10, dan bola berwarna hijau ada 15. Tentukan peluang terambil bola berwarna merah. Apakah A 1/6, atau B 1/8, atau C 1/10, atau D 1/15? Jawabannya adalah A. Dari mana? Kita hitung. Kita bisa gunain rumus yang tadi sama juga ya. PA sama dengan NA per NS. PA-nya itu 5, NA-nya 5, NS-nya 30. Jadi 5/30 kita sederhanakan jadi 1/6. NA-nya kenapa 5? Ingat yang ditanyakan adalah jumlah bola merah. Jumlah bola merahnya adalah 5. Kemudian NS-nya 30, ya tinggal ditambahin semua bola yang ada. Yaitu 5 tambah 10 tambah 15. Jadinya 30. Nah, dari hitungan tadi kita bisa tinggal ketahuan ya. Peluang terambilnya bola merah. Yaitu 5/30 atau 1/6. Soal terakhir.
Sebuah dadu dilempar sebanyak 1 kali. Tentukan peluang muncul angka lebih dari 4. Apakah A 1, atau B 0,75, atau C 0,5, atau D 0,33? Jawaban tepat adalah D 0,33. Ini gampang banget ya. Kita bisa masuk ke rumus yang tadi juga sama nih semuanya kok peluang, yaitu PA sama dengan NA per NS, yaitu 2/6 atau 1/3. NA-nya kenapa sekarang 2? Ingat, angka yang lebih dari 4 itu cuma 5 dan 6, jadinya 2. NS-nya 6, itu kan semuanya, semua angka di dadunya, yaitu ada 6 angka. Jadi 2/6, yaitu 1/3 atau 0,33. Gimana? Gampang kan? Gimana dari 20 soal kalian betul berapa nih? Nah, kalau misalkan nilainya masih kurang, kalian coba pahami lagi materi-materinya dan dicoba lagi latihan soalnya ya. Nah ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.